setan. Jadi solusi itu ada pada Yesus. Masalah dibuat oleh setan. Ada kemuliaan yang lebih besar saat Yesus menghancurkan setan melalui penderitaannya di kayu salib, daripada dengan membinasakan setan saat ia memberontak di surga. Jadi sebelum kita menjawab pertanyaan, kenapa setan diberikan kesempatan ya, sedangkan kita tidak. Mari kita lihat ada poin-poin penting lainnya. Ada kemuliaan yang lebih besar, yaitu kemuliaan dari kasih Kristus saat dia mati di kayu salib. Lebih daripada kalau setan waktu itu berdosa di surga, lalu kita digebuk oleh Tuhan, maka itu tidak membawakan kasih yang terlihat secara nyata seperti pada saat Yesus mati di kayu salib. Ada lebih banyak, poin ini berikutnya. Ini ya. Ada lebih banyak kemuliaan yang datang kepada Yesus Kristus saat umat-umatnya itu mengambil bagian dalam penderitaan Kristus dengan tetap percaya dalam penderitaan mereka yang sementara. Kita sudah sering bahas tentang kesabaran manusia yang tidak sabar. Tapi Allah kita itu, salah satu karakter Allah itu adalah kesabaran. Dia tidak ingin ada yang binasa, melainkan semua umat manusia itu dapat berbalik, bertobat. Demikian juga kesempatan itu telah dia berikan kepada setan. Kejatuhan daripada Lucifer, atau yang kemudian Lucifer yang menjadi setan. Ya. Jadi kejatuhan setan itu apa? Ya, kembali, kita sudah baca tadi hanya sampai ayat 15. Ya. Tapi mari kita terus baca sampai ayat 17. Ya, 15 dan 17 maksud saya. Inilah bagian tambahan kita ya. Gimana? Kenapa? Bagaimana dengan setan tersebut? Kenapa dia harus jatuh? Ya. Kenapa dia harus jatuh dan kenapa seakan-akan Tuhan kok tidak langsung gebuk dia, tidak langsung bunuh dia waktu dia jatuh itu ya, waktu dia dikeluarkan dari surga. Kenapa dia tidak langsung dibunuh pada saat itu? Yeskel 28 ayat 15 sampai 17. Katakan, engkau tidak bercela. Engkau tidak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Sampai terdapat kecurangan padamu. Ayat 17. Engkau sombong karena kecantikanmu. Conceited dia ya. Bukan makan puji apa ya. Terlalu berpikir bahwa dia itu lebih. Ya. Karena kecantikannya. Ya. Karena hikmatnya. Ya. Engkau sombong karena kecantikanmu. Jadi dia suka sekali bukan suka selfie ya, bukan ya. Tapi itulah dia mencintai kesombongannya seperti ya narsisis ya, Narsisus ya, legenda Yunani tentang Narsisus ya. Ibu Narsisus pada saat legenda Yunani melahirkan Narsisus, ada dewa yang katakan anak kamu itu akan hidup selamanya ya, menjadi seperti dewa. Yang penting jangan sampai dia melihat wajahnya sendiri. Kalau dia melihat wajahnya sendiri, maka si Narsisus itu akan apa? Tidak akan memiliki kehidupan selama-lamanya. Wah, itulah dijaga oleh ibunya. Dijaga, tidak ada cermin, tidak boleh dia, anaknya ini sejak dari kecil sampai besar itu tidak boleh melihat wajahnya. Sampai pada suatu saat, pada saat dia berburu ada peri-peri atau peri ya namanya. Dia kejar mereka. Lalu dia lihat ada apa? Ada kolam. Dia lihat di dalam kolam, air dalam kolam itu padahal bayangannya sendiri ya. Dia lihat, ada seorang pria yang cantik sekali, yang ganteng sekali, cakep sekali. Dia jatuh cinta dengan gambar, karena dia nggak pernah melihat wajahnya sendiri kan. Dia nggak pernah melihat wajahnya sendiri. Ya, pada saat dia melihat Narsisus, ini legenda Yunani. Pada saat dia melihat dirinya di dalam kolam yang airnya tenang itu, dan dia melihat pantulan wajahnya, jatuh cinta. Akhirnya ya dia mati di tempat tersebut. Dia tidak mau beranjak, dia cuma ingin melihat sendiri wajah ganteng tersebut, wajah cantik atau ganteng lah yang dia lihat. Jadi inilah ya, setan itu nanti kita akan lihat ada narsistiknya ya. Dikatakan ya, engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu, ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan, menjadi tontonan bagi matanya. Dikeluarkan ya. Lucifer terpesona dengan kecantikan, kecerdasan, kekuasaan, dan kedudukannya sendiri. Sehingga ia mulai menginginkan kehormatan dan kemuliaan yang hanya dimiliki oleh Allah saja. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, jangan kita memuliakan diri kita. Kemuliaan itu hanyalah untuk Tuhan. Puji-pujian, kebesaran itu hanya untuk Tuhan. Kenapa? Kalau kita mulai memuliakan diri kita, memuji-muji diri kita sendiri, hati-hati. Ya, kita sudah terjerat untuk mendengar. Mungkin kita tidak ditawarkan buah di Taman Eden seperti Hawa, tapi bisikan yang sama menjadi bagian kita. Kamu akan menjadi seperti Allah.
kamu akan menjadi seperti Allah. Dosa yang merusak Lucifer adalah kesombongan yang dihasilkan oleh dirinya sendiri. Seperti saya katakan, itulah sebabnya ada artikel dalam Adventist Today yang ditulis oleh S.M. Chan, ya, dikatakan the first narcissist, yang seperti saya katakan ya, legenda Yunani tadi, Narcissus ya. The first narcissist itu adalah siapa? Adalah setan, saudara. Adalah setan. Kalau kita baca firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, dan membandingkannya dengan karakteristik apa yang setan lakukan, maka seperti artikel ini katakan, ada begitu banyak karakteristik dari narsisism, ya, NPD, Narcissistic Personality Disorder, NPD, Narcissistic Personality Disorder, dengan apa? Dengan setan. Apa itu NPD, Narcissistic Personality Disorder? Itu satu pemandang apa ya? Yang seperti kita lihat tadi ya, Narcissistic Personality ya Disorder itu berbicara tentang apa? Yang terpesona dengan kecantikannya sendiri ya. Dia melihat kehebatannya sendiri ya. Dia ingin menjadi seperti Allah ya. Dia menjadi seperti Allah. Kalau kita lihat kepribadian narsistiknya setan itu jelas ya. Kemegahan, grandiosity. Ini bukan hanya untuk setan, tapi mungkin untuk amaran bagi kita semua ya. Apabila kita memiliki rasa pentingnya diri kita, wah saya ini, Anda nggak tahu saya ini siapa, nah, gitu ya. Nggak tahu nih saya ini orang Amerika nih, seperti itu ya. Pada saat kita memiliki rasa pentingnya diri kita yang berlebihan, ya, boleh kita memiliki apa ya, memiliki kepuasan dalam arti puji Tuhan mungkin kalau kita sudah mencapai satu pencapaian dan lain sebagainya. Tapi kalau kita merasa diri kita sangat penting, lebih penting daripada orang lain, ya, pentingnya, hebatnya diri kita yang berlebihan dan mungkin percaya bahwa kita itu lebih unggul dari orang lain, maka itu adalah salah satu karakteristik daripada NPD, Narcissistic Personality Disorder, kepribadian narsisistik yang apa? Yang kepribadian narsisistik yang bermasalah, yang bermasalah. Masa kita megah, siapa diri saya ini. Yang kedua adalah kebutuhan akan pemujaan. Kita mau dikagumi. Waduh, lihat dong saya ini siapa ya. Ya, jadi bukan hanya yang pembuat selfie mula-mula itu bukan dari ahli-ahli teknologi zaman ini. Si Narcissus itulah yang pertama bahas selfie ya. Dia selfie-nya itu di kolam mungkin gitu ya. Oh, anyway, kebutuhan akan pemujaan, need for admiration. Mereka terus-menerus mencari pengakuan dan kekaguman dari orang lain untuk meningkatkan harga diri mereka yang rapuh. Ya, ada begitu banyak pepatah ya, saya nggak punya waktu lagi, mungkin nggak sempat lagi mau taruh ya. Kita merasa diri kita hebat, kita merasa diri kita itu istimewa, dikagumi. Tapi orang-orang yang di sekeliling kita itu, waduh, nggak seneng, nggak melihat hal yang kita lihat tentang diri kita sendiri. Kita nggak sadar mereka itu sedang membicarakan tentang kita. Mereka nggak peduli dengan apa yang kita coba untuk tonjolkan supaya orang kagum kepada kita. Tidak, orang apa-apaan, mungkin orang bahkan merasa kesal. Ya. Mungkin merasa kesal dengan kita yang merasa lebih hebat, lebih unggul, perlu untuk dipuja dan dipuji. Ya. Jadi begitu banyak statement-statement yang cukup menarik ya, sehubungan dengan apa ya, bahwa kita merasa diri kita hebat, padahal orang-orang di sekeliling kita itu merasa kita itu, waduh, nggak demikian ya. Berikutnya adalah NPD, Narcissistic Personality Disorder, itu adalah orang yang memiliki rasa berhak. Oh, saya berhak untuk ini dong. Sense of entitlement, saya berhak. Kita mengharapkan perlakuan khusus. Ya, saya ini orang hebat dan lain sebagainya. Dan merasa berhak untuk diistimewakan atau untuk dapat memperoleh keuntungan tanpa kita harus mungkin berusaha. Tanpa itu sebenarnya bukan merupakan hak kita, tapi kita merasa kita memiliki hak untuk diistimewakan, untuk dapat memperoleh keuntungan. Lalu berikutnya ya, inilah mungkin ya, selain untuk setan, mungkin siapa juga untuk manusia dengan NPD ya, Narcissistic Personality Disorder. Berikutnya adalah kurangnya empati, lack of empathy. Mereka yang NPD ini adalah kita yang kesulitan memahami atau melihat perasaan dan kebutuhan orang lain. Yang bahkan seringkali kita abaikan atau kita tidak peduli. Ya, kita tidak peduli orang lain itu sakit hati atau tidak apa. Nggak peduli. Yang penting saya dong, perasaan saya harus diutamakan. Ya. Nggak peduli apa mau Anda mau sakit hati, Anda mau tidak suka. Orang Jakarta bilang, emangnya gue pikirin apa yang Anda rasakan. Nggak peduli dengan orang lain. Ya. Jadi kita maunya hanya untuk diri kita sendiri. Kita maunya untuk, itulah setan. Ya. Dia tidak peduli manusia itu mau, dia sudah tahu, setan sudah tahu ini bahwa apa ya,
bahwa dia baca Alkitab, saudara. Setan itu baca Alkitab, dia tahu akhir kehidupannya, tapi dia sekarang berusaha untuk cari semua orang yang dapat dia cari untuk berada di gengnya dia, di grupnya dia, di pihaknya dia, supaya sama-sama mati dengan dia. Dia nggak peduli Anda mau mati, dia tidak peduli. Yang peduli kan Anda mati sama-sama dengan saya. Kalau memang kita harus mati, kurangnya empati, perilaku exploitative behavior. Orang-orang yang NPD, Narcissistic Personality Disorder ini, mereka mungkin memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuan mereka sendiri tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Ya, nggak peduli dia mau marah, mau bikin apa, nggak peduli dengan konsekuensi. Dan kesulitan dengan kritik. Ya, kalau kita sering, gimana nih kalau kita sudah memiliki 2 atau 3 karakteristik ini, wah, salah satunya misalnya kesulitan dengan kritik, difficulty with criticism, mungkin kita harus bertanya-tanya, Tuhan, apa mungkin saya sudah ada ini NPD saat ini, Tuhan, ya, Narcissistic Personality Disorder, ya. Bagaimana dengan ini? Jadi mereka itu sangat sensitif terhadap kritik dan mungkin bereaksi dengan kemarahan, sikap defensif, coba untuk bela-bela diri, atau dengan perasaan malu, ya, atau dengan perasaan malu. Jadi inilah, ya. Tapi sekali lagi ya, kepribadian narsistik ini dapat terjadi kepada setan, ya, yang telah kita lihat dari setan, ya, dia sudah lakukan itu, dan dia sudah menjadi bab yang telah menjadi masalah dalam dunia ini, ya. Dan sekarang kita ikut-ikutan menjadi narsistik juga dapat ikut-ikutan menjadi narsistik seperti setan. Seringkali pertanyaan yang kita tanyakan adalah, kenapa Tuhan tidak ketok dia waktu dia memberontak? Udah tahu-tahu dia memberontak, ya. Kenapa dia tidak apa? Dia tidak apa? Dihantam gitu saja. Dibinasakan langsung supaya kita dalam dunia ini tidak masalah, ya. Ada begitu banyak kita akan pelajari sepanjang 3 bulan ke depan ini, 1 triwulan ini, ya. Kita akan banyak pelajari, dan saya akan coba, saya sudah pernah bahas sedikit waktu-waktu yang lalu, saya katakan pada saat setan dikeluarkan dari alam semesta, sepertiga malaikat di surga mengikuti setan. Masih ada 2/3 di surga yang percaya kepada Tuhan, yang tetap menjadi pengikut daripada Mikael atau pengikut Tuhan. Tetapi pada saat itu mereka belum memiliki 100% melihat tentang kasih Tuhan, oleh sebab tuduhan setan yang katakan, Allah kita itu Allah yang diktator. Allah kita itu, coba kamu lihat, kalau kita melawan dia akan langsung kita pasti langsung digebuk. Kita pasti akan langsung dibunuh oleh dia. Tidak ada kasihnya. Allah kita itu tidak ada kasihnya. Lihat nanti. Lihat, kalau kita kita lawan dia, pasti coba kita lihat kita akan dibunuh. Nah, kalau saja saat itu Tuhan membunuh setan, ya, pada saat dia melakukan dosa, dia langsung dibunuh. Waduh, saya tidak tahu apa yang akan ada di benak 2/3 malaikat yang di surga, yang sudah mendengar bisikan-bisikan ataupun teriakan-teriakan setan dalam peperangan itu, bahwa Allah kita itu adalah Allah yang tidak kasih adanya, Allah yang diktator, Allah yang akan gebuk kalau Anda memberontak terhadap dia. Pada saat betul-betul setan akan dibunuh, wah, setan akan jadi martir, saudara. Allah itu akan jadi apa? Oh, malaikat-malaikat lain akan sembah Allah kita, tapi dengan perasaan yang apa? Perasaan takut, bukan perasaan kasih. Dan bukan hanya malaikat, bumi-bumi lain yang Tuhan sudah ciptakan, saya percaya juga akan semakin bertanya-tanya tentang hal tersebut. Tapi Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada setan. Betul, dia tidak boleh tinggal di surga. Dia harus keluar dari surga. Tapi Tuhan masih memberikan kesempatan bagi 2/3 malaikat dan penghuni dunia-dunia lainnya untuk melihat siapa yang sesungguhnya bermasalah dalam perang di surga ini. Yang betul-betul tuduhan-tuduhan siapa? Apakah tuduhan setan itu betul-betul atau tidak? Itu masih harus disaksikan. Harus disaksikan. Harus dibuktikan. Dan bagaimana bukti tentang Allah yang kasih itu betul-betul nyata? Pada saat Yesus mati di kayu salib. Disitulah 2/3 malaikat di surga itu betul-betul melihat kasih Allah yang begitu besar. Disitulah makhluk-makhluk di bumi-bumi lain melihat betapa besarnya kasih Allah kita, yang telah menyerahkan anaknya yang tunggal untuk satu bumi yang kecil begini. Dari triliunan, tidak terhitung jumlahnya, bumi-bumi lain yang seperti di tata surya kita, ya, galaksi kita itu, yang ada kemungkinan besar ada penghuninya. Menurut ilmu pengetahuan, tapi sesungguhnya firman Tuhan sudah katakan ada begitu banyak penghuni-penghuni di bumi-bumi lain ini. Ya.
Begitu mereka melihat Yesus mati di kayu salib, disitulah mereka melihat bukti Allah yang kasih adanya. Tapi itulah, bagaimana dengan kita? Oke, kita itu bigger picture-nya. Itu di orang-orang yang tidak ada di atas sana, malaikat-malaikat yang tidak berdosa, yang sudah melihat, penghuni-penghuni bumi lain yang sudah melihat. Bagaimana dengan kita pada saat kita menderita saat ini ya? Aduh Tuhan, kenapa kok setan ini nggak mati sekarang aja? Saya menderitanya sekarang. Saya maunya setan itu binasanya itu kemarin, bukan supaya hari ini saya tidak menderita. Entah itu sakit atau apapun masalah kita. Itu yang kita selalu ingin apa? Ingin untuk peroleh. Kita pertanyakan Tuhan kita. Tapi kesabaran Allah kita itu adalah satu hal yang menandakan kasih Allah. Kebebasan memilih itu dijalankan dengan kasih. Kesabaran Allah itu didasarkan juga atas apa? Kasih-Nya. Seringkali kita tidak dapat mengerti. Seringkali kita tidak dapat mengerti. Ada begitu banyak contoh-contoh di Alkitab yang cukup menarik ya. Kalau Anda baca Lukas 13 ayat 11, dan saya tidak sempat tulis ayat 16, tapi Anda bisa lihat juga ayat 16-nya juga ya. Pada suatu Sabat Yesus masuk ke satu tempat ya. Dan di situ dia lihat ada seorang perempuan, ayat 11 katakan. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh. Sehingga ia sakit sampai bungkuk punggangnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ya. Lalu kemudian Yesus sembuhkan dia. Yesus sembuhkan wanita yang sudah dikuasai oleh roh setan ini. Yang sampai bungkuk 18 tahun. Yesus kemudian dikritiklah Yesus oleh pemimpin-pemimpin agama pada saat itu. Lalu Yesus jawab mereka. Ayat 16 jawaban Yesus. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan apa? Keturunan Abraham. Kalau kita membaca dan hubungkan dengan pelajaran kita saat ini, kenapa harus tunggu 18 tahun? Kenapa nggak harus 1 tahun aja lah pendeta, diikat oleh setan, itu menderita. Dirasuk oleh roh 1 tahun itu udah 1 minggu aja tuh udah kelimpungan kita. Atau 1 hari saja itu udah kelimpungan. Kita kalau diikat oleh iblis. Loh kok bisa? Sampai 18 tahun. Ya. Kenapa? Kenapa bukan tahun ke-5, tahun ke-10? Kenapa tahun yang ke-18? Ya. Kenapa tidak dilepaskan segera? Ya. Kenapa tidak dilepaskan segera? Ya. Karena perlu. Kenapa jawabannya? Karena perlu 18 tahun untuk bertemu dengan Yesus. Oke? Kalau tahun ke-5 mungkin dia sembuh atau apa, ya mungkin yang dimuliakan itu mungkin ini ada dukun yang bisa sembuhkan dia di tahun ke-5. Dukunnya yang dimuliakan, saudara. Ya, tahun ke-10, dukunnya yang dimuliakan. Tapi kalau tahun ke-18, disitulah dia bertemu dengan Yesus. Disitulah wanita ini bertemu dengan Yesus, sehingga pada saat dia disembuhkan, yang dimuliakan bukan dukun, ataupun dokter, tabib, atau siapa, yang mungkin saat itu dapat diberikan kesempatan. Tetapi Yesus yang dimuliakan. Tentu saja, kalau Allah menginginkan dia sembuh di tahun ke-5, tahun pertama sekalipun 1 minggu setelah dirasuk, itu bisa dilakukan. Ya. Tetapi kemuliaan Allah dalam kematahuannya mengetahui bahwa pelajaran ini akan menjadi lebih hebat bagi wanita tersebut. Bagi semua umat manusia yang belajar firman Tuhan, yang buka kitab Lukas, kalau melihat setelah 18 tahun, dia tetap percaya untuk dapat memperoleh kesembuhan. Dan dia tetap memiliki satu kerinduan untuk datang kepada Yesus. Dan Yesus menyembuhkan dia. Sehingga dengan kesembuhan yang Yesus berikan, Yesus yang dimuliakan. Yesuslah yang dimuliakan. Jadi dalam kemahatauan dan kemuliaannya, Tuhan menetapkan semua ini. Agar apa? Agar kemuliaannya, yaitu kemurahan Tuhan, keadilan, kasih karunia, dan hikmatnya itu semakin apa? Semakin bersinar. Semakin bersinar. Itulah sebabnya ayat 12. 18 tahun. 18 tahun dia telah dirasuk oleh setan. Tetapi di tahun ke-18, saat kita bertemu dengan Yesus, disitulah dia disembuhkan. Dia disembuhkan. Dan kalau saya mungkin tentu saja, kalau saya menderita seperti dia di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, ya, bagi saya pribadi mungkin rindu sekali kalau bisa itu hari pertama, hari kedua udah sembuh. Hari kedua sudah sembuh. Ya. Tapi kadang-kadang kalau kita cuma bisa sembuh hari kedua atau hari ketiga, nggak kerasa gitu bersyukurnya gitu ya. Tapi kalau 18 tahun sudah sampai bungkuk-bungkuk begini istilahnya ya,
maka kelepasan yang Tuhan berikan itu menjadi semakin apa? Bermakna. Bukan karena kelepasan itu saja, tetapi karena siapa yang melepaskan kita. Bukan tabib, bukan dukun, bukan siapa-siapa, tetapi Yesus Kristus. Itulah kemuliaan Tuhan semakin bersinar. Kemuliaan Tuhan semakin bersinar. Poin berikutnya yang dapat kita lihat dari peristiwa ini adalah harus diingat Yesus yang menyembuhkan. Oke? Yesus yang menyembuhkan. Siapa yang bikin dia menderita? Siapa yang bikin dia menderita? Ya, setan yang menyebabkan penderitaan sang wanita. Dia diikat bukan diikat oleh Yesus, dia diikat oleh setan. Ya, jadi dia diikat oleh setan. Jadi solusi itu ada pada Yesus. Masalah dibuat oleh setan. Masalah dibuat oleh setan. Bukan Tuhan kita. Itulah sebabnya kita harus selalu mengingat apa yang dituliskan dalam Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44 katakan iblislah yang Rasul Yohanes menulisnya, iblislah yang menjadi, Yesus menyatakan, iblislah yang menjadi bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dialah yang menyebabkan masalah ini dan itu sejak semula. Dan ia tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia, dalam setan, dalam iblis, tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, Yesus katakan, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Itulah dusta setan itu yang kita terima ya. Kalau sampai seperti wanita yang tadi saya katakan di pembukaan acara kita. Wanita di Israel, ibu tua, nenek tua di Israel ya. Yang suaminya dibunuh oleh Hamas. Menyebabkan dia katakan Allah itu tidak ada. Allah itu tidak. Saya tidak akan pernah lagi mau masuk ke sinagog. Saya tidak akan pernah lagi mau masuk ke rumah ibadah orang Yahudi sekalipun. Karena saya tidak lagi percaya kepada Allah. Kalau Allah itu ada, dia tidak akan membunuh seorang suami saya yang baik. Allah tidak akan membunuh suami saya yang adalah seorang yang mengasihi orang-orang di Gaza sekalipun. Itulah salahnya. Itulah yang setan ingin dengar. Allah yang membunuh. Allah yang menyebabkan kita menderita. Allah yang menyebabkan saudara dan saya sakit. Allah yang menyebabkan kita kekurangan. Ada masalah finansial. Allah yang menyebabkan kita memiliki hubungan yang rusak dengan anggota keluarga kita. Allah yang ini, Allah yang bikin ini, Allah yang buat itu, dan lain sebagainya. Jangan lupa. Itu adalah dusta setan sejak semula. Ya. Yesus yang apa? Yesus yang menyembuhkan. Ya. Yesus yang menyembuhkan. Yesus di pihak lainlah yang memberikan kemenangan. Dan pada saat dia memberikan kemenangan, mungkin kita tidak tahu kapan waktunya. Tapi kemenangan yang Yesus berikan itu adalah sesuatu yang apa? Pasti dia berikan entah saat ini atau entah pada saat dia datang kali yang kedua, tapi untuk selama-lamanya kemenangan itu akan menjadi bagian umat Tuhan. Kolose 2:15 katakan, ia, Yesus Kristus, telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Allah dalam kesabarannya memberikan kesempatan kepada iblis. Allah dalam kasih kesabarannya memberikan kesempatan supaya kita dapat melihat hasil pekerjaan iblis tersebut. Ya. Dan bagaimana dengan kita? Kalau cuman itu hanya untuk supaya kesabaran dengan iblis pendeta, bagaimana dengan saya, Tuhan? Kenapa Tuhan lebih sabar kepada iblis? Ya, berikan supaya iblis itu dapat dilihat kejahatannya. Loh, saya sudah menderita 18 tahun ini seperti wanita. Mungkin Anda katakan demikian. Kenapa saya harus menderita? Allah juga mau tetap. Seperti dapat kita lihat ya. Bahwa dia memberikan kekuatan kepada kita dalam menghadapi tantangan kita. Tidak pernah, 1 Korintus 13, 2 Korintus 13, katakan tidak pernah kita mendapatkan pencobaan-pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Ya. Itulah sebabnya Rasul Paulus sendiri ya. Kita lihat sebelum kita baca ke Rasul Paulus, kita lihat bahwa ada kemuliaan yang lebih besar. Ada kemuliaan yang lebih besar saat Yesus menghancurkan setan melalui penderitaannya di kayu salib. Daripada dengan membinasakan setan saat ia memberontak di surga. Jadi sebelum kita menjawab pertanyaan, kenapa setan diberikan kesempatan ya, sedangkan kita tidak. Mari kita lihat ada poin-poin penting lainnya. Ada kemuliaan yang lebih besar, yaitu kemuliaan dari kasih Kristus saat dia mati di kayu salib. Lebih daripada kalau setan waktu itu berdosa di surga lalu kita digebuk oleh Tuhan, maka itu tidak membawakan
kasih yang terlihat secara nyata seperti pada saat Yesus mati di kayu salib. Ada lebih banyak, poin ini berikutnya. Ini ya. Ada lebih banyak kemuliaan yang datang kepada Yesus Kristus saat umat-umatnya itu mengambil bagian dalam penderitaan Kristus dengan tetap percaya dalam penderitaan mereka yang sementara. Ada apa? Ada kemuliaan yang besar bagi Tuhan. Tuhan, kenapa engkau bisa menguatkan Ayub? Hebat sekali Ayub ini. Menderitanya. Anak-anak yang mati, harta semua mati. Dia mendapatkan penyakit yang hebat. Hebat begitu, dia dihajar habis-habisan oleh sahabat-sahabatnya. Tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun begitu banyak pertanyaannya Ayub. Dan apa yang terjadi? Allah dimuliakan dengan kehidupan Ayub. Allah dimuliakan dengan kehidupan Ayub. Jadi itu akan membawakan kemuliaan bagi nama Allah. Pada saat saudara dan saya, kita tetap percaya walaupun dalam penderitaan kita yang sementara. Ya, Yohanes 8:14 katakan, iblis yang sejak semula bukan Allah kita. Iblislah yang sejak semula bukan Allah kita yang menyebabkan penderitaan kita. Dalam 2 Korintus, mari kita lihat poin terakhir bahwa kenapa kita seringkali bertanya, Tuhan kok saya harus menderita. Ya. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 8. Dan kita nanti baca ayat ke-9 dan 10 ya. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 8 katakan apa? Dan supaya aku, Rasul Paulus katakan, dia menghadapi masalah besar. Tapi dia katakan, supaya aku jangan meninggikan diri. Karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, dia bawakan firman Tuhan ya. Maka supaya aku tidak sombong, kata lainnya, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Ada masalah. Banyak ahli Alkitab katakan, ya mungkin itu penyakit matanya, penyakit rabunnya si Rasul Paulus ya. Atau apalah ya, jadi dikatakan itu ya, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, dia katakan, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Minta doa, dia minta doa. Siapa ini yang minta doa ini? Wah, yang minta doa ini adalah pemimpin Kristen mula-mula dengan kata lain ya. Pemimpin Kristen saat ini yang bukunya paling banyak kita baca dalam kitab Perjanjian Baru. 3 kali dia minta kepada Tuhan. Kok gak dijawab-jawab doanya tentang masalah duri dalam dagingnya tersebut. Tapi apa yang menjadi sikap Rasul Paulus ya? Apa yang menjadi sikap Rasul Paulus saat dia tidak memperoleh ya? Saat dia tidak memperoleh apa yang dia doakan. Berapa kali dia doakan? Dia berdoa 3 kali ya. Dia berdoa 3 kali dan Tuhan, apakah Tuhan jawab di kali yang keempat? Mungkin kita seringkali berpikir, wah mudah-mudahan Rasul Paulus yang berteriak 3 kali ini, maka setelah doa yang keempat, mungkin kita lihat dia bisa apa? Mendapatkan jalan keluar atau kelepasan dari Tuhan. Tapi mari kita lihat, apakah itu terjadi kepadanya? Mari kita baca ayat ke-9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, ayat 9. Jawab Tuhan apa? Kamu akan sembuh? Tidak. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi kesempurna. Dalam kelemahanmu kuasaku itu menjadi lebih apa? Sempurna. Dan dengan kata lain, kalau engkau tidak memiliki kelemahan fisik dan lain sebagainya, maka kuasaku itu mungkin belum menjadi sempurna. Tuhan katakan ya, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka, Rasulullah kata, aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, Rasul Paulus tuliskan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Walaupun sudah 3 kali berdoa, tidak dijawab Tuhan, masalah dengan duri dalam dagingku. Dia tetap rela di dalam kelemahannya tersebut. Di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kuat, kalau sebab apa? Kasih karunia Tuhan yang menaungi dia. Saya tahu ada banyak di antara kita yang bisa memuji Tuhan. Dalam kemahatauan Tuhan, Tuhan dapat melepaskan kita dari masalah kesehatan yang besar, masalah finansial yang hebat, masalah keluarga yang tidak dapat kita pikirkan jalan keluarnya. Tuhan dapat selesaikan itu untuk kepujian kemuliaannya. Tapi ada kalanya dia mau supaya kita terus bergantung. Dia tahu dia berikan kekuatan kepada kita untuk terus bergantung. Percaya bahwa di dalam kelemahan kita sekalipun, yang tidak diangkat-angkat oleh Tuhan sekalipun, kuasa Tuhan menjadi lebih sempurna. Kita dapat terus melihat
Gimana ini? Saya dalam masalah ini dan itu, tapi saya tetap dapat memiliki apa? Damai surga, kekuatan surga yang terus dapat menjadi bagian saya. Kiranya poin-poin yang kita sudah pelajari pada malam hari ini membawa kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun seakan-akan kita belum seakan-akan melihat kemenangan yang dapat terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita tetap memiliki kepercayaan surga yang terus terjalin di dalam kehidupan kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Kita sudah sering bahas tentang kesabaran manusia yang tidak sabar. Tapi Allah kita itu salah satu karakter Allah itu adalah kesabaran. Dia tidak ingin ada yang binasa. Melainkan semua umat manusia itu dapat berbalik, bertobat. Demikian juga kesempatan itu telah dia berikan kepada setan. Kejatuhan daripada Lucifer, atau yang kemudian Lucifer yang menjadi setan. Ya. Jadi kejatuhan setan itu apa? Ya, kembali, kita sudah baca tadi hanya sampai ayat 15. Ya. Tapi mari kita terus baca sampai ayat 17. Ya, 15 dan 17 maksud saya. Inilah bagian tambahan kita ya. Gimana? Kenapa? Bagaimana dengan setan tersebut? Kenapa dia harus jatuh? Ya. Kenapa dia harus jatuh dan kenapa seakan-akan Tuhan kok tidak langsung gebuk dia, tidak langsung bunuh dia waktu dia jatuh itu ya, waktu dia dikeluarkan dari surga. Kenapa dia tidak langsung dibunuh pada saat itu? Yeskel 28 ayat 15 sampai 17. Katakan, engkau tidak bercela. Engkau tidak bercela di dalam tingkah lakumu. Sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Sampai terdapat kecurangan padamu. Ayat 17. Engkau sombong karena kecantikanmu. Conceited dia ya. Bukan makan puji apa ya. Terlalu berpikir bahwa dia itu lebih. Ya. Karena kecantikannya. Ya. Karena hikmatnya. Ya. Engkau sombong karena kecantikanmu. Jadi dia suka sekali. Bukan suka selfie ya. Bukan, ya. Tapi itulah. Dia mencintai kesombongan seperti ya, narsisis. Ya. Narsisus. Ya, legenda Yunani tentang Narsisus ya. Ibu Narsisus pada saat legenda Yunani melahirkan Narsisus, ada dewa yang katakan, anak kamu itu akan hidup selamanya ya, menjadi seperti dewa. Yang penting jangan sampai dia melihat wajahnya sendiri. Kalau dia melihat wajahnya sendiri, maka si Narsisus itu akan apa? Tidak akan memiliki kehidupan selama-lamanya. Wah, itulah dijaga oleh ibunya. Dijaga, tidak ada cermin, tidak boleh dia anaknya ini sejak dari kecil sampai besar itu tidak boleh melihat wajahnya. Sampai pada suatu saat, pada saat dia berburu ada peri-peri atau peri namanya. Dia kejar mereka. Lalu dia lihat ada apa? Ada kolam. Dia lihat di dalam kolam, air dalam kolam itu padahal bayangannya sendiri. Ya. Dia lihat, ada seorang pria yang cantik sekali, yang ganteng, cakep sekali. Dia jatuh cinta dengan gambar. Karena dia nggak pernah melihat wajahnya sendiri. Kan? Dia nggak pernah melihat wajahnya sendiri. Ya, pada saat dia melihat Narsisus, ini legenda Yunani. Pada saat dia melihat dirinya di dalam kolam yang airnya tenang itu, dan dia melihat pantulan wajahnya, jatuh cinta. Akhirnya ya dia mati di tempat tersebut. Dia tidak mau beranjak. Dia cuma ingin melihat sendiri wajah ganteng tersebut, wajah cantik atau ganteng lah yang dia lihat. Jadi inilah ya, setan itu narsis. Dan kita akan lihat ada narsistiknya ya. Dikatakan ya. Engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar. Kepada raja-raja engkau kuserahkan. Menjadi tontonan bagi matanya. Dikeluarkan ya. Lucifer terpesona dengan kecantikan, kecerdasan, kekuasaan, dan kedudukannya sendiri. Sehingga ia mulai menginginkan kehormatan dan kemuliaan yang hanya dimiliki oleh Allah saja. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, jangan kita memuliakan diri kita. Kemuliaan itu hanyalah untuk Tuhan. Puji-pujian, kebesaran itu hanya untuk Tuhan. Kenapa? Kalau kita mulai memuliakan diri kita, memuji-muji diri kita sendiri, hati-hati. Ya, kita sudah terjerat untuk mendengar. Mungkin kita tidak ditawarkan buah di Taman Eden seperti Hawa, tapi bisikan yang sama menjadi bagian kita. Kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan menjadi seperti Allah. Dosa yang merusak Lucifer adalah kesombongan yang dihasilkan oleh dirinya sendiri. Seperti saya katakan, itulah sebabnya ada artikel dalam Adventist Today yang ditulis oleh S.M. Chen, ya, dikatakan the first narcissist, yang seperti saya katakan ya, legenda Yunani tadi, Narcissus tadi ya. The first narcissist itu adalah siapa? Adalah setan, saudara. Adalah setan. Kalau kita
kita baca firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, dan membandingkannya dengan karakteristik apa yang setan lakukan, maka seperti artikel ini katakan, ada begitu banyak karakteristik dari narsisism, ya, NPD, Narcissistic Personality Disorder, NPD, Narcissistic Personality Disorder, dengan apa? Dengan setan. Apa itu NPD, Narcissistic Personality Disorder? Itu satu pemandang apa ya, yang seperti kita lihat tadi ya, Narcissistic Personality ya Disorder itu berbicara tentang apa? Yang terpesona dengan kecantikannya sendiri ya. Dia melihat kehebatannya sendiri ya, dia ingin menjadi seperti Allah ya. Dia menjadi seperti Allah. Kalau kita lihat kepribadian narsistiknya setan itu jelas ya. Kemegahan, grandiosity. Ini bukan hanya untuk setan, tapi mungkin untuk amaran bagi kita semua ya. Apabila kita memiliki rasa pentingnya diri kita, wah saya ini, Anda nggak tahu saya ini siapa, nah, gitu ya, nggak tahu nih saya ini orang Amerika nih, seperti itu ya. Pada saat kita memiliki rasa pentingnya diri kita yang berlebihan, ya, boleh kita memiliki apa ya, memiliki kepuasan dalam arti oh puji Tuhan mungkin kalau kita sudah mencapai satu pencapaian dan lain sebagainya. Tapi kalau kita merasa diri kita sangat penting, lebih penting daripada orang lain, ya, pentingnya, hebatnya diri kita yang berlebihan dan mungkin percaya bahwa kita itu lebih unggul dari orang lain, maka itu adalah salah satu karakteristik daripada NPD, Narcissistic Personality Disorder, kepribadian narsisistik yang apa? Yang kepribadian narsisistik yang bermasalah, yang bermasalah. Masa kita megah, siapa diri saya ini. Yang kedua adalah kebutuhan akan pemujaan. Kita mau dikagumi. Waduh, lihat dong saya ini siapa ya. Ya, jadi bukan hanya yang apa ya, pembuat selfie mula-mula itu bukan dari ahli-ahli teknologi zaman ini. Si Narsisus itulah yang pertama bahas selfie ya. Dia selfie-nya itu di kolam mungkin gitu ya. Oh, anyway, kebutuhan akan pemujaan, need for admiration. Mereka terus-menerus mencari pengakuan dan kekaguman dari orang lain untuk meningkatkan harga diri mereka yang rapuh. Ya, ada begitu banyak pepatah ya, saya nggak punya waktu lagi, mungkin nggak sempat lagi mau taruh ya. Kita merasa diri kita hebat, kita merasa diri kita itu istimewa, dikagumi. Tapi orang-orang yang di sekeliling kita itu, waduh, nggak seneng, nggak melihat hal yang kita lihat tentang diri kita sendiri. Kita nggak sadar mereka itu sedang membicarakan tentang kita. Mereka nggak peduli dengan apa yang kita coba untuk tonjolkan supaya orang kagum kepada kita. Tidak, orang apa-apaan, mungkin orang bahkan merasa kesal. Ya. Mungkin merasa kesal dengan kita yang merasa lebih hebat, lebih unggul, perlu untuk dipuja dan dipuji. Ya. Jadi begitu banyak statement-statement yang cukup menarik ya, sehubungan dengan apa ya, bahwa kita merasa diri kita hebat, padahal orang-orang di sekeliling kita itu merasa kita itu, waduh, nggak demikian ya. Berikutnya adalah NPD, Narcissistic Personality Disorder, itu adalah orang yang memiliki rasa berhak. Oh, saya berhak untuk ini dong. Sense of entitlement, saya berhak. Kita mengharapkan perlakuan khusus. Nah, saya ini orang hebat dan lain sebagainya, dan merasa berhak untuk diistimewakan atau untuk dapat memperoleh keuntungan tanpa kita harus mungkin berusaha. Tanpa itu sebenarnya bukan merupakan hak kita, tapi kita merasa kita memiliki hak untuk diistimewakan, untuk dapat memperoleh keuntungan. Lalu berikutnya ya, inilah mungkin ya, selain untuk setan, mungkin siapa juga untuk manusia dengan NPD ya, Narcissistic Personality Disorder. Berikutnya adalah kurangnya empati, lack of empathy. Mereka yang NPD ini adalah kita yang kesulitan memahami atau melihat perasaan dan kebutuhan orang lain. Yang bahkan seringkali kita abaikan atau kita tidak peduli. Ya, kita tidak peduli orang lain itu sakit hati atau tidak apa. Nggak peduli. Yang penting saya dong, perasaan saya harus diutamakan. Ya. Nggak peduli apa mau Anda mau sakit hati, Anda mau tidak suka. Orang Jakarta bilang, emangnya gue pikirin apa yang Anda rasakan. Nggak peduli dengan orang lain. Ya. Jadi kita maunya hanya untuk diri kita sendiri. Kita maunya untuk, itulah setan. Ya. Dia tidak peduli manusia itu mau, dia sudah tahu, setan sudah tahu ini, bahwa apa ya, bahwa akhir, dia baca Alkitab, saudara. Setan itu baca Alkitab, dia tahu akhir kehidupannya, tapi dia sekarang berusaha untuk cari semua orang yang dapat dia cari untuk berada di gengnya dia, di grupnya dia, di pihaknya dia, supaya sama-sama mati dengan dia. Dia nggak peduli Anda mau mati. Dia tidak peduli, yang peduli kan Anda mati sama-sama dengan saya. Kalau memang kita harus mati. Kurangnya empati. Perilaku exploitative behavior.
Orang-orang yang NPD, Narcissistic Personality Disorder ini, mereka mungkin memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuan mereka sendiri tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Ya, nggak peduli dia mau marah, mau bikin apa, nggak peduli dengan konsekuensi. Dan kesulitan dengan kritik. Ya, kalau kita sering, gimana nih kalau kalau kita sudah memiliki 2 atau 3 karakteristik ini, wah, salah satunya misalnya kesulitan dengan kritik, difficulty with criticism, mungkin kita harus bertanya-tanya, Tuhan, apa mungkin saya sudah ada ini NPD saat ini, Tuhan, ya, Narcissistic Personality Disorder, ya. Bagaimana dengan ini? Jadi mereka itu sangat sensitif terhadap kritik dan mungkin bereaksi dengan kemarahan, sikap defensif, coba untuk bela-bela diri, atau dengan perasaan malu, ya, atau dengan perasaan malu. Jadi inilah, ya. Tapi sekali lagi ya, keberadaan narsistik ini dapat terjadi kepada setan, ya, yang telah kita lihat dari setan, ya, dia sudah lakukan itu dan dia sudah menjadi bab yang telah menjadi masalah dalam dunia ini, ya. Dan sekarang kita ikut-ikutan menjadi narsistik juga dapat ikut-ikutan menjadi narsistik seperti setan. Seringkali pertanyaan yang kita tanyakan adalah kenapa Tuhan tidak ketok dia waktu dia memberontak. Udah tahu-tahu dia memberontak, ya. Kenapa dia tidak apa? Dia tidak apa? Dihantam gitu saja. Dibinasakan langsung supaya kita dalam dunia ini tidak masalah, ya. Ada begitu banyak kita akan pelajari sepanjang 3 bulan ke depan ini, 1 triwulan ini, ya. Kita akan banyak pelajari dan saya akan coba, saya sudah pernah bahas sedikit waktu-waktu yang lalu. Saya katakan pada saat setan dikeluarkan dari alam semesta, sepertiga malaikat di surga mengikuti setan. Masih ada 2/3 di surga yang percaya kepada Tuhan, yang tetap menjadi pengikut daripada Mikael atau pengikut Tuhan. Tetapi pada saat itu mereka belum memiliki 100% melihat tentang kasih Tuhan oleh sebab tuduhan setan yang katakan, Allah kita itu Allah yang diktator. Allah kita itu, coba kamu lihat, kalau kita melawan dia akan langsung kita pasti langsung digebuk. Kita pasti akan langsung dibunuh oleh dia. Tidak ada kasihnya. Allah kita itu tidak ada kasihnya. Lihat nanti. Lihat, kalau kita coba kita lawan dia, pasti coba kita lihat kita akan dibunuh. Nah, kalau saja saat itu Tuhan membunuh setan, ya, pada saat dia melakukan dosa, dia langsung dibunuh. Waduh, saya tidak tahu apa yang akan ada di benak 2/3 malaikat yang di surga. Yang sudah mendengar bisikan-bisikan ataupun teriakan-teriakan setan dalam peperangan itu, bahwa Allah kita itu adalah Allah yang tidak kasih adanya, Allah yang diktator, Allah yang akan gebuk kalau Anda memberontak terhadap dia. Pada saat betul-betul setan akan dibunuh, wah, setan akan jadi martir, saudara. Allah itu akan jadi apa? Oh, malaikat-malaikat lain akan sembah Allah kita, tapi dengan perasaan yang apa? Perasaan takut, bukan perasaan kasih. Dan bukan hanya malaikat, bumi-bumi lain yang Tuhan sudah ciptakan, saya percaya, juga akan semakin bertanya-tanya tentang hal tersebut. Tapi Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada setan. Betul, dia tidak boleh tinggal di surga. Dia harus keluar dari surga. Tapi Tuhan masih memberikan kesempatan bagi 2/3 malaikat dan penghuni dunia-dunia lainnya untuk melihat siapa yang sesungguhnya bermasalah dalam perang di surga ini. Yang betul-betul apa? Tuduhan-tuduhan siapa? Apakah tuduhan setan itu betul-betul atau tidak? Itu masih harus disaksikan. Harus dibuktikan. Dan bagaimana bukti tentang Allah yang kasih itu betul-betul nyata? Pada saat Yesus mati di kayu salib. Disitulah 2/3 malaikat di surga itu betul-betul melihat kasih Allah yang begitu besar. Disitulah makhluk-makhluk di bumi-bumi lain melihat betapa besarnya kasih Allah kita, yang telah menyerahkan anaknya yang tunggal untuk satu bumi yang kecil begini. Dari triliunan, tidak terhitung jumlahnya, bumi-bumi lain yang seperti di tata surya kita, ya, galaksi kita itu, yang ada kemungkinan besar ada penghuninya, menurut ilmu pengetahuan, tapi sesungguhnya firman Tuhan sudah katakan ada begitu banyak penghuni-penghuni di bumi-bumi lain ini. Ya. Begitu mereka melihat Yesus mati di kayu salib, disitulah mereka melihat bukti Allah yang kasih adanya. Tapi itulah, bagaimana dengan kita? Oke, kita itu bigger picture-nya, ya. Itu di orang-orang yang tidak ada di atas sana, malaikat-malaikat yang tidak berdosa, yang sudah melihat, penghuni-penghuni bumi lain yang sudah melihat. Bagaimana dengan kita pada saat kita menderita saat ini, ya? Aduh Tuhan, kenapa kok setan ini nggak mati sekarang aja? Saya menderitanya sekarang.
Saya maunya setan itu binasanya itu kemarin, bukan supaya hari ini saya tidak menderita. Entah itu sakit atau apapun masalah kita. Itu yang kita selalu ingin apa? Ingin untuk peroleh. Kita pertanyakan Tuhan kita. Tapi kesabaran Allah kita itu adalah satu hal yang menandakan kasih Allah. Kebebasan memilih itu dijalankan dengan kasih. Kesabaran Allah itu didasarkan juga atas apa? Kasihnya. Seringkali kita tidak dapat mengerti. Seringkali kita tidak dapat mengerti. Ada begitu banyak contoh-contoh di Alkitab yang cukup menarik ya. Kalau Anda baca Lukas 13 ayat 11, dan saya tidak sempat tulis ayat 16, tapi Anda bisa lihat juga ayat 16-nya juga ya. Pada suatu Sabat Yesus masuk ke satu tempat ya. Dan di situ dia lihat ada seorang perempuan, ayat 11 katakan. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh. Sehingga ia sakit sampai bungkuk punggangnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ya. Lalu kemudian Yesus sembuhkan dia. Yesus sembuhkan wanita yang sudah dikuasai oleh roh setan ini. Yang sampai bungkuk 18 tahun. Yesus kemudian dikritiklah Yesus oleh pemimpin-pemimpin agama pada saat itu. Lalu Yesus jawab mereka. Ayat 16 jawaban Yesus. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu? Karena ia adalah keturunan apa? Keturunan Abraham. Kalau kita membaca dan hubungkan dengan pelajaran kita saat ini. Kenapa harus tunggu 18 tahun? Kenapa nggak harus 1 tahun aja lah pendeta? Diikat oleh setan, itu menderita. Dirasuk oleh roh 1 tahun itu udah. 1 minggu aja tuh udah kelimpungan kita. Atau 1 hari saja itu udah kelimpungan. Kita kalau diikat oleh iblis. Loh kok bisa? Sampai 18 tahun. Ya. Kenapa? Kenapa bukan tahun ke-5, tahun ke-10? Kenapa tahun yang ke-18? Ya? Kenapa tidak dilepaskan segera? Ya. Kenapa tidak dilepaskan segera? Ya. Karena perlu. Kenapa jawabannya? Karena perlu 18 tahun untuk bertemu dengan Yesus. Oke? Kalau tahun ke-5 mungkin dia sembuh atau apa ya, mungkin yang dimuliakan itu mungkin ini ada dukun yang bisa sembuhkan dia di tahun ke-5, dukun yang dimuliakan Saudara. Ya, tahun ke-10 dukun yang dimuliakan. Tapi kalau tahun ke-18 disitulah dia bertemu dengan Yesus. Disitulah wanita ini bertemu dengan Yesus sehingga pada saat dia disembuhkan yang dimuliakan bukan dukun ataupun dokter, tabib atau siapa yang mungkin saat itu dapat diberikan kesempatan. Tetapi Yesus yang dimuliakan. Tentu saja, kalau Allah menginginkan dia sembuh di tahun ke-5, tahun pertama sekalipun 1 minggu setelah dirasuk, itu bisa dilakukan. Ya. Tetapi kemuliaan Allah dalam kematahuannya mengetahui bahwa pelajaran ini akan menjadi lebih hebat bagi wanita tersebut, bagi semua umat manusia yang belajar firman Tuhan, yang buka kitab Lukas, kalau melihat setelah 18 tahun, dia tetap percaya untuk dapat memperoleh kesembuhan. Dan dia tetap memiliki satu kerinduan untuk datang kepada Yesus. Dan Yesus menyembuhkan dia. Sehingga dengan kesembuhan yang Yesus berikan, Yesus yang dimuliakan. Yesuslah yang dimuliakan. Jadi dalam kemahatauan dan kemuliaannya, Tuhan menetapkan semua ini. Agar apa? Agar kemuliaannya, yaitu kemurahan Tuhan, keadilan, kasih karunia, dan hikmatnya itu semakin apa? Semakin bersinar. Semakin bersinar. Itulah sebabnya ayat 12 18 tahun. 18 tahun dia telah dirasuk oleh setan. Tetapi di tahun ke-18 saat kita bertemu dengan Yesus, disitulah dia disembuhkan. Dia disembuhkan. Dan kalau saya mungkin tentu saja, kalau saya menderita seperti dia di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, ya, bagi saya pribadi mungkin rindu sekali kalau bisa itu hari pertama, hari kedua udah sembuh. Hari kedua sudah sembuh. Ya. Tapi kadang-kadang kalau kita cuma bisa sembuh hari kedua atau hari ketiga, wah nggak kerasa gitu bersyukurnya begitu ya. Tapi kalau 18 tahun sudah sampai bungkuk-bungkuk begini istilahnya ya, maka kelepasan yang Tuhan berikan itu menjadi semakin apa? Bermakna. Bukan karena kelepasan itu saja, tetapi karena siapa yang melepaskan kita. Bukan tabib, bukan dukun, bukan siapa-siapa, tetapi Yesus Kristus. Itulah kemuliaan Tuhan semakin bersinar. Kemuliaan Tuhan semakin bersinar. Poin berikutnya yang dapat kita lihat dari peristiwa ini adalah harus diingat Yesus yang menyembuhkan. Oke?
Yesus yang menyembuhkan. Siapa yang bikin dia menderita? Siapa yang bikin dia menderita? Ya, setan yang menyebabkan penderitaan sang wanita. Dia diikat bukan diikat oleh Yesus, dia diikat oleh setan. Ya, jadi dia diikat oleh setan. Jadi solusi itu ada pada Yesus. Masalah dibuat oleh setan. Masalah dibuat oleh setan. Bukan Tuhan kita. Itulah sebabnya kita harus selalu mengingat apa yang dituliskan dalam Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 14 katakan, 44 katakan, iblislah yang Rasul Yohanes menulisnya, iblislah yang menjadi, Yesus menyatakan, iblislah yang menjadi bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dialah yang menyebabkan masalah ini dan itu sejak semula. Dan ia tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia, dalam setan, dalam iblis, tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, Yesus katakan, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Itulah dusta setan itu yang kita terima ya. Kalau sampai seperti wanita yang tadi saya katakan di pembukaan acara kita. Wanita di Israel, ibu tua, nenek tua di Israel, ya. Yang suaminya dibunuh oleh Hamas. Menyebabkan dia katakan Allah itu tidak ada. Allah itu tidak. Saya tidak akan pernah lagi mau masuk ke sinagog. Saya tidak akan pernah lagi mau masuk ke rumah ibadah orang Yahudi sekalipun. Karena saya tidak lagi percaya kepada Allah. Kalau Allah itu ada, dia tidak akan membunuh seorang suami saya yang baik. Allah tidak akan membunuh suami saya yang adalah seorang yang mengasihi orang-orang di Gaza sekalipun. Itulah salahnya. Itulah yang setan ingin dengar. Allah yang membunuh. Allah yang menyebabkan kita menderita. Allah yang menyebabkan saudara dan saya sakit. Allah yang menyebabkan kita kekurangan. Ada masalah finansial. Allah yang menyebabkan kita memiliki hubungan yang rusak dengan anggota keluarga kita. Allah yang ini, Allah yang bikin ini, Allah yang buat itu, dan lain sebagainya. Jangan lupa, itu adalah dusta setan sejak semula. Ya. Yesus yang apa? Yesus yang menyembuhkan. Ya. Yesus yang menyembuhkan. Yesus di pihak lainlah yang memberikan kemenangan. Dan pada saat dia memberikan kemenangan, mungkin kita tidak tahu kapan waktunya. Tapi kemenangan yang Yesus berikan itu adalah sesuatu yang apa? Pasti dia berikan entah saat ini atau entah pada saat dia datang kali yang kedua, tapi untuk selama-lamanya kemenangan itu akan menjadi bagian umat Tuhan. Kolose 2:15 katakan, ia, Yesus Kristus, telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Allah dalam kesabarannya memberikan kesempatan kepada iblis. Allah dalam kasih kesabarannya memberikan kesempatan supaya kita dapat melihat hasil pekerjaan iblis tersebut. Ya. Dan bagaimana dengan kita? Kalau cuman itu hanya untuk supaya kesabaran dengan iblis pendeta, bagaimana dengan saya, Tuhan? Kenapa Tuhan lebih sabar kepada iblis? Ya, berikan supaya iblis itu dapat dilihat kejahatannya. Loh, saya sudah menderita 18 tahun ini seperti wanita. Mungkin Anda katakan demikian. Kenapa saya harus menderita? Allah juga mau tetap seperti dapat kita lihat ya. Bahwa dia memberikan kekuatan kepada kita dalam menghadapi tantangan kita. Tidak pernah, 2 Korintus 13 katakan tidak pernah kita mendapatkan pencobaan-pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Ya. Itulah sebabnya Rasul Paulus sendiri ya. Kita lihat sebelum kita baca ke Rasul Paulus, kita lihat bahwa ada kemuliaan yang lebih besar. Ada kemuliaan yang lebih besar saat Yesus menghancurkan setan melalui penderitaannya di kayu salib. Daripada dengan membinasakan setan saat ia memberontak di surga. Jadi sebelum kita menjawab pertanyaan, kenapa setan diberikan kesempatan ya, sedangkan kita tidak. Mari kita lihat ada poin-poin penting lainnya. Ada kemuliaan yang lebih besar, yaitu kemuliaan dari kasih Kristus. Saat dia mati di kayu salib. Lebih daripada kalau setan waktu itu berdosa di surga, lalu kita lalu digebuk oleh Tuhan, maka itu tidak membawakan kasih yang terlihat secara nyata seperti pada saat Yesus mati di kayu salib. Ada lebih banyak, poin ini berikutnya. Ini ya. Ada lebih banyak kemuliaan yang datang kepada Yesus Kristus saat umat-umatnya itu mengambil bagian dalam penderitaan Kristus dengan tetap percaya dalam penderitaan mereka yang sementara. Ada apa? Ada kemuliaan yang besar bagi Tuhan. Tuhan, kenapa engkau bisa menguatkan Ayub? Hebat sekali Ayub ini. Menderitanya. Anak-anak yang mati, harta semua mati. Dia mendapatkan penyakit yang hebat.
hebat begitu, dia dihajar habis-habisan oleh sahabat-sahabatnya. Tapi dia tetap percaya kepada Tuhan, walaupun begitu banyak pertanyaannya Ayub. Dan apa yang terjadi? Allah dimuliakan dengan kehidupan Ayub. Allah dimuliakan dengan kehidupan Ayub. Jadi itu akan membawakan kemuliaan bagi nama Allah. Pada saat saudara dan saya, kita tetap percaya walaupun dalam penderitaan kita yang sementara. Ya, Yohanes 8:14 katakan, iblis yang sejak semula bukan Allah kita. Iblislah yang sejak semula bukan Allah kita yang menyebabkan penderitaan kita. Dalam 2 Korintus, mari kita lihat poin terakhir, bahwa kenapa kita seringkali bertanya, Tuhan kok saya harus menderita. Ya. 2 Korintus 12 ayat 7-8. Dan kita nanti baca ayat ke-9 dan 10 ya. 2 Korintus 12 ayat 7-8 katakan apa? Dan supaya aku, Rasul Paulus katakan, dia menghadapi masalah besar. Tapi dia katakan, supaya aku jangan meninggikan diri. Karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, dia bawakan firman Tuhan ya. Maka aku, supaya aku tidak sombong, kata lainnya, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Ada masalah, banyak ahli Alkitab katakan, ya mungkin itu penyakit matanya, rabunnya, penyakit rabunnya si Rasul Paulus ya. Atau apalah ya, dia dikatakan itu ya, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, dia katakan, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Minta doa, dia minta doa. Siapa ini yang minta doa ini? Wah, yang minta doa ini adalah pemimpin Kristen mula-mula dengan kata lain ya. Pemimpin Kristen saat ini yang bukunya paling banyak kita baca dalam kitab Perjanjian Baru. 3 kali dia minta kepada Tuhan. Kok gak dijawab-jawab doanya tentang masalah duri dalam dagingnya tersebut. Tapi apa yang menjadi sikap Rasul Paulus ya? Apa yang menjadi sikap Rasul Paulus saat dia tidak memperoleh ya? Saat dia tidak memperoleh apa yang dia doakan. Berapa kali dia doakan? Dia berdoa 3 kali ya. Dia berdoa 3 kali dan Tuhan, apakah Tuhan jawab di kali yang keempat? Mungkin kita seringkali berpikir, wah mudah-mudahan Rasul Paulus yang berteriak 3 kali ini, maka setelah doa yang keempat, mungkin kita lihat dia bisa apa? Mendapatkan jalan keluar atau kelepasan dari Tuhan. Tapi mari kita lihat, apakah itu terjadi kepadanya? Mari kita baca ayat ke-9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, ayat 9. Jawab Tuhan apa? Kamu akan sembuh? Tidak. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi kesempurnaan. Dalam kelemahanmu kuasaku itu menjadi lebih apa? Sempurna. Dan dengan kata lain, kalau engkau tidak memiliki kelemahan fisik dan lain sebagainya, maka kuasaku itu mungkin belum menjadi sempurna. Tuhan katakan ya, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka, Rasul kata, aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, Rasul Paulus tuliskan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Walaupun sudah 3 kali berdoa, tidak dijawab Tuhan, masalah dengan duri dalam dagingku. Dia tetap rela di dalam kelemahannya tersebut. Di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kuat, oleh sebab apa? Kasih karunia Tuhan yang menaungi dia. Saya tahu ada banyak di antara kita yang bisa memuji Tuhan. Dalam kemahatauan Tuhan, Tuhan dapat melepaskan kita dari masalah kesehatan yang besar, masalah finansial yang hebat, masalah keluarga yang tidak dapat kita pikirkan jalan keluarnya. Tuhan dapat selesaikan itu untuk kepujian kemuliaannya. Tapi ada kalanya dia mau supaya kita terus bergantung. Dia tahu dia berikan kekuatan kepada kita untuk terus bergantung. Percaya bahwa di dalam kelemahan kita sekalipun, yang tidak diangkat-angkat oleh Tuhan sekalipun, kuasa Tuhan menjadi lebih sempurna. Kita dapat terus melihat, bagaimana ini, saya dalam masalah ini dan itu, tapi saya tetap dapat memiliki apa? Damai surga, kekuatan surga, yang terus dapat menjadi bagian saya. Kiranya poin-poin yang kita sudah pelajari pada malam hari ini membawa kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun seakan-akan kita belum seakan-akan melihat kemenangan yang dapat terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita tetap memiliki kepercayaan surga yang terus terjalin di dalam kehidupan kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.